Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan dan penetapan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022. Pengesahan tersebut disepakati bersama antara DPRD Nganjuk dan Pemkab Nganjuk melalui rapat paripurna di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Nganjuk Raditya Harya Yuangga, dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono, Wakil Ketua DPRD Nganjuk Ulum Bastomi, serta puluhan anggota dewan lainnya. Sementara dari pemerintah Kabupaten Nganjuk dihadiri langsung oleh PLT Bupati Marhen Jumadi, Sekretaris Daerah Muhammad Yasin, serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Nganjuk. Pengesahan rancangan KUA PPAS ini diawali dengan pembacaan laporan dari Badan Anggaran DPRD Nganjuk yang dilakukan oleh Marianto. Dilanjutkan dengan pembacaan rancangan keputusan bersama DPRD dan Bupati Nganjuk oleh Sekretaris DPRD Nganjuk. Kemudian persetujuan ditandai dengan penandatanganan bersama oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi dengan Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono. Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono menjelaskan KUAPBD PPAS tahun 2022 telah melalui berbagai pembahasan. Pembahasan dilakukan oleh DPRD dengan OPD sesuai agenda kerja DPRD Nganjuk. Usai diparipurnakan, tahap selanjutnya adalah membahas RKA dan Raperda. Ya, terima kasih. Ini tindak lanjut dari kemarin yang sudah direnjakan. Beberapa kali kita melakukan pembahasan mulai pagi, siang, malam, dan alhamdulillah sesuai dengan renja, walaupun ini kemarin molor 1 hari yang seharusnya kita paripurnakan kemarin hari Rabu malam. Ternyata masih ada beberapa OPD yang kurang dan akhirnya sesuai dengan yang direnjakan kita minta tambahan waktu dan alhamdulillah KUA PPAS perubahan anggaran keuangan sudah selesai dibahas dan kita paripurnakan pada hari ini. Tahapan selanjutnya ini kan buat SE RKA. Setelah SEK ini kan menjadi Raperda. Kita akan membahas Raperda sesuai dengan RKA secara rinci dan detail yang sudah kita bahas di KUA, dan PPAS nanti detailnya ada di Raperdanya, RKA-nya. Misalkan ada kegiatan-kegiatan kemarin pelaksanaan pembangunan jalan nilai misalkan 700 juta. Oke. Nah, ini nanti kan dimasukkan di Raperdanya itu sudah sesuai dengan rencana kerja anggaran. 700 juta itu kayak apa? Misalnya panjangnya sekian, lebar sekian, tebalnya sekian. Secara detail dan teknis itu ada di RKA. Ini selanjutnya nanti kita di detail dan teknisnya itu di situ kita akan bahas. Oke, terkait dengan masukan mekanisme pembahasan. Tadi ada masukan dari teman-teman Badan Anggaran, pertanyaan tidak sinkronnya antara tim anggaran dengan OPD terkait. Misalkan tim anggaran dengan dinas terkait, ini ada kekurang sinkronan dalam melakukan penyelarasan akhir, sehingga masih ada perdebatan antara tim dan OPD. Itu seharusnya tidak boleh terjadi sehingga teman-teman nanti bisa menanyakan lebih detailnya. Contohnya seperti itu. Nah, ini termasuk masukan-masukan. Terus yang berikutnya terkait dengan pelaksanaan karena waktu mepet, karena ada beberapa kegiatan yang juga dilelang. Karena waktunya mepet, ini kita setelah tanda tangan ini perencanaannya supaya nanti benar-benar bisa dilaksanakan setelah kita menandatangani KUA dan PPAS untuk perencanaan. Sehingga begitu selesai kita penandatangan bersama, itu sudah selesai dan secepatnya untuk bisa dilakukan lelang. Yang sifatnya itu lelang karena waktunya yang mepet. Sudah kita peringatkan, sudah kita ingatkan seperti itu. Masukan dari teman-teman Badan Anggaran. Sementara itu, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menjelaskan tim anggaran eksekutif telah bekerja keras dalam penyusunan RAPBD 2022. Pihaknya optimis RAPBD 2022 bisa segera diserahkan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui lalu disahkan. Pihaknya mengaku dalam pembahasan RAPBD 2022 ini lebih diprioritaskan untuk 14 program unggulan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Salah satunya ditujukan kepada perbaikan jalan dan pembangunan Taman Nyawici. Paripurna ini adalah kesepakatan dengan KUA PPAS ya.
Kemudian kita lanjutkan lagi nanti pembahasan dari SE, bikin SE, terus kemudian RKA. Setelah RKA nanti kita raperda, nanti baru dibahas lagi terakhir. Kita prioritas kembali lagi satu kata dari jalan. Terus kemudian taman Nyawiji kita juga berharapkan prioritas ada 2 tahun mangkrak, sehingga itu juga mengganggu keindahan. Semua mungkin sama, punya persepsi yang sama, sehingga itu salah satu menjadi prioritas kita. Terus termasuk juga di dalamnya jalan-jalan di Nganjuk tahun yang lalu kurang lebih sekitar 97,6%. Average kita rata-rata tiap tahun itu kurang lebih 6%. Kita targetkan sebenarnya tahun ini clear, selesai sebenarnya. Karena kemarin kena COVID, sehingga tahun ini kita berharap naik 6%. Sehingga kurang lebih 93 sampai 94% jalan-jalan. Baru nanti 2023 harapannya clear 100%, jalannya bagus. Ini yang kita targetkan, kita ngejar target itu. Rapat paripurna ini berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan pembacaan doa oleh petugas DPRD Nganjuk. Dari Nganjuk, Afif Masyuri melaporkan.